Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari berdiri dengan menyanyikan KJ 161, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubarakkah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang bakar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita akan merenungkan tema ditarik oleh anugerahnya. Dan satu ayat dari Injil Yohanes 6 ayat 44 begini bunyinya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku
jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Selangkah demi selangkah, kami berusaha menjauhi-Mu Tuhan. Setapak demi setapak, kami berusaha keluar dari jalan-Mu. Kebebalan kami membuat kami tidak dapat melihat kasih setia-Mu. Kami berusaha menciptakan tembok pemisah agar kami dapat mengatur hidup kami sendiri. Kami sibuk dengan kehidupan dunia dan kami lebih sering melupakan Engkau. Tanpa kami sadari, Engkau tetap menanti kami untuk kembali kepadamu. Sungguh, meskipun kami tidak setia, Engkau tetap setia menunggu kami. Sungguh, meskipun berulang kali kami melukai hati-Mu, Engkau tetap menerima di saat kami berpaling kembali kepadamu. Kesetiaan-Mu sungguh membuat kami malu. Kami tidak layak menerima cinta kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Namun sungguh Engkau melayakkan kami. Dan kini inilah kami ya Tuhan. Kami yang telah Engkau layakkan dan ampuni. Dengan penuh syukur dan rindu untuk menjalani hidup bersama-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Kami mohon, pakailah dan terimalah kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdiri untuk menerima berita anugerah bagi pengampunan dosa kita. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25, begini bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus telah mati di Golgota, hutang dosaku dilunasinya. Sungguh mulia perbuatannya, Dia membasuhku, Dia membasuhku, Dia membasuhku. Sungguh mulia perbuatannya, Dia membasuhku.
saat ku sesat jauh darinya, sungguh lembut terdengar suaranya. Dia memanggilku, dia memanggilku, dia memanggilku. Sungguh lembut terdengar suaranya. Dia memanggilku. Mari sekali lagi saudara kita tunduk di dalam doa. Jika tanpa pertolongan-Mu Tuhan, bacaan yang akan kami baca dan dengarkan, bahkan yang akan kami renungkan, bisa saja kami salah pahami dan menjadi kesesatan bagi kami. Tetapi semua tulisan, semua renungan yang bermakna di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu akan menjadi hidup yang baru bagi kami, akan menjadi kekuatan bagi kami. Dan karena itu, dalam kebaktian kami pada hari ini, kami sandarkan semua pengertian, pendengaran, dan bahkan seluruh hidup kami untuk bertelut di bawah sabda-Mu. Kuasailah kami sepenuhnya ya Roh Kudus, murnikanlah kami agar kami sungguh bersuka cita dan berkobar-kobar ketika membaca dan merenungkan, bahkan melakukan sabda-Mu. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10 yang berbunyi demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Begini bunyinya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Hosiana. Saudara yang terkasih, kalau ada dua jalan di depan kita, tentu kita akan memilih jalan yang paling mudah, paling nyaman, paling enak, bukan? Dan karena itu biasanya orang-orang yang misalnya sakit keras, lebih banyak pergi ke dukun daripada ke dokter, bukan? Itu
bukan pasti karena mereka lebih percaya pada kuasa gelap. Biasanya pertimbangannya lebih, di dukun lebih murah. Walaupun sekarang ada BPJS katanya dukun masih lebih murah. Di dukun tidak harus dioperasi, tidak harus disuntik, tidak harus dilukai. Cukup dioles minyak atau diberikan sesuatu, tidak sampai sakit dan terluka. Tidak harus mengalami proses yang panjang bolak-balik ke rumah sakit, antri dan sebagainya. Cukup buat janji, bahkan bisa didatangkan ke rumah. Maka orang-orang walaupun sudah zaman modern begini, percaya atau tidak masih banyak yang memilih dukun daripada dokter di rumah sakit. Itu sudah naluri manusia, kecenderungan manusia, saudara. Karena itu memang kalau kita diberi pilihan, ada jalan yang benar, yang terbaik tapi berat, maka kita akan coba dengan kecanggihan berpikir kita, dan kita tahu manusia cukup pintar untuk ini, kita akan coba buat beberapa jalan alternatif yang kita pikir tidak akan seberat itu. Kita akan coba tetap benar, tapi kita akan coba cari yang tidak terlalu berat seperti pilihan yang pertama. Maka biasanya kita menyebut dengan jalan yang lebih moderat. Tidak berat-berat amat, dan seringkali harus ada yang dikompromikan sehingga juga tidak benar-benar amat, yang sedang-sedang saja, saudara. Dan kita bilang, yang penting ini bukan jalan yang salah kok. Cuma ini lebih ringan daripada jalan yang seharusnya. Lalu kemudian jalan alternatif itu dibuatkan pembenarannya. Kalau kita nggak bisa, maka kita akan berkonsultasi dengan banyak pendeta. Bukan untuk mencari apa yang benar, tapi untuk membenarkan jalan pilihan alternatif kita. Benarkan pendeta, ini kan hikmat yang diberikan Tuhan, ini kan jalan yang lebih mudah, ini kan cocok dengan Alkitab. Seringkali konsultasi atau konseling ada percakapan-percakapan seperti itu. Sebenarnya itu upaya mencari jalan alternatif. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita tentang arus mudik dan arus balik, jalan alternatif itu kan jalan yang memang dipilih mudah. Tapi kita juga tidak jarang mendengar cerita bahwa jalan-jalan itu justru lebih berbahaya dan bahkan membuat orang tersesat sampai tidak tahu lagi harus melanjutkan kemana. Tetapi manusia menganggap bahwa itulah hikmat, itulah kepintaran yang diberikan Tuhan. Kita harus punya jalan alternatif, kita harus bisa untuk tetap menjalankan kebenaran tetapi courting sedikit-sedikit. Minimal tidak harus sampai terlalu susah, minimal harus bebas atau bisa melipir, menghindar dari penderitaan. Dan kita pasti cenderung tertarik pada jalan yang enak, yang nyaman, yang lebih mudah. Karena itu ketika Minggu Prapaskah ini diberitakan tentang hari-hari Tuhan Yesus sebelum menuju salib, banyak orang tidak bisa memahami perasaan dan sikap-sikap Tuhan Yesus di hari-hari menjelang penderitaan itu. Di dalam Injil Yohanes 12 ayat 19, di saat para pemimpin agama Yahudi sudah mulai takut, sudah mulai hormat, sudah mulai mengakui bahwa mereka gagal dan bahwa mereka sudah mengakui bahwa lihat seluruh dunia datang mencari dia, mengikuti dia. Para pemimpin agama Yahudi sudah sampai di titik itu. Nah pertanyaannya, lalu kenapa Tuhan Yesus tidak pakai momen itu untuk menghindari salib? Kalau seluruh dunia sudah datang kepada Tuhan Yesus sudah berhasil menggalang massa, Tuhan Yesus sudah bisa punya jalan alternatif untuk menobatkan banyak orang, untuk membuat orang percaya. Kenapa dia harus tetap terus lurus menuju salib? Bukankah rugi? Ini kesempatan besar, masa dilewatkan? Bukankah bisa jadi ini kesempatan yang sebenarnya adalah tanda-tanda keberhasilan yang mulai nampak? 3 tahun berkeliling sana sini, ditolak sana sini. Tapi di akhir 3 tahun ini
mulai ada satu persatu. Nikodemus muncul, orang-orang yang mulai mengikuti dia, lalu bahkan orang Yunani. Skalanya sudah internasional levelnya. Bukankah ini tanda-tanda keberhasilan? Lalu kenapa harus cepat-cepat menuju salib? Mbok ya ditahan sedikit lagi, diundur salibnya, supaya jangan hanya orang Yunani, bahkan seluruh benua datang mencari Tuhan Yesus. Kalau begitu kan tidak perlu disalib. Nah saudara, kalau kita berpikir begitu, saya pikir wajar. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah itu juga pola pikir kita? Bukankah itu juga modus operandi kita? Ketika kita tahu ini kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, yang benar. Tapi karena berat, kita tunda dulu. Kita tahan dulu. Sebenarnya kita sedang celingak-celinguk, lirak-lirik. Cari jalan alternatif. Dilala, tiba-tiba di tengah jalan, nemu. Ada tawaran. Oh, gak usah serepot itu. Gak usah seberkorban itu. Ini ada jalan. Lalu kita bilang, wah puji Tuhan, syukur pada Allah. Tuhan memberikan jalan yang lebih mudah. Lalu kita bilang, ini pasti tanda dari Tuhan nih. Ya, ini pasti jalan yang alternatif yang diberikan Tuhan. Ini pasti pertolongan Tuhan. Padahal itu adalah jalan cobaan. Padahal itu adalah upaya dari kuasa dosa untuk mengelabui pikiran kita. Karena sebenarnya sejatinya di dalam diri kita sudah tahu mana jalan yang benar, yang dikehendaki Allah, yang harus kita wujudkan, yang harus kita jalani dalam hidup kita. Tapi kita buat pembenaran. Karena memang kita lebih tertarik ke jalan itu. Kepada mau kita, bukan pada apa yang benar di hadapan Allah. Tapi lihat apa yang terjadi pada Kristus. Di hari-hari kalau manusia biasa akan galau karena tahu akan mengalami penderitaan besar, Tuhan Yesus berkata, Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu. Kata terharu ini dalam bahasa asli bisa diterjemahkan cemas, gelisah. Tuhan Yesus mengalami keadaan jiwa yang campur aduk. Ya. Sekarang jiwaku terharu. Dan apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk ini aku datang. Tuhan Yesus bilang begitu, saudara. Ternyata kata terharunya itu bukan galau karena tidak mau menderita. Bukan galau karena mau menahan-nahan, mengundur-ngundur, cari jalan-jalan lain. Tidak. Tuhan Yesus terharu, Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus gelisah karena dia tahu betapa beratnya salib itu. Tuhan Yesus sadar itu bukan main-main. Tuhan Yesus tahu betapa besarnya kuasa dosa yang sudah membelenggu dan hukumannya bukan sembarangan, bukan sepele. Tetapi Tuhan Yesus dalam terharunya melihat penderitaan yang akan dia alami, dia tidak berubah. Padahal dia tahu dia bisa mengatakan kepada Bapa, aku mau pilih jalan yang lain. Dia bisa mengatakan, harusnya saya bisa berdoa, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Bapa aku tidak mau minum cawan ini. Tuhan Yesus bisa. Dan dia tahu dia bisa meminta itu. Tapi dalam keadaan terharu itu, dalam keadaan campur aduk itu, meski di depannya jelas jalan penderitaan, Tuhan Yesus tidak bergeming, tidak goyah. Dia tidak cari jalan lain. Dia terus lurus berjalan ke arah salib. Semakin terasa berat, semakin mantap langkahnya untuk kita. Mengapa dia bisa begitu, saudara? Ini salah satu teladan yang membuat saya tak habis takjub kepada Tuhan. Membuat saya begitu sangat hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena di titik itulah Tuhan Yesus menunjukkan apa artinya penyangkalan diri. Tuhan Yesus sudah melepaskan haknya untuk memilih. Tuhan Yesus sudah melepaskan haknya untuk mengambil keputusan, untuk meminta sesuatu kepada Bapa untuk kepentingannya. Dan Tuhan Yesus akhirnya hanya bersandar pada keputusan, pada jalan yang sudah ditetapkan, pada kehendak Tuhan.
dan dia taat total pada jalan yang dikehendaki Allah. Maka dalam Ibrani 5 ayat 8 tadi kita membaca, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus anak yang taat. Saudara dan saya anak, tapi anak yang banyak maunya, bukan anak yang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menyangkal diri, melepaskan semua hak istimewanya, dan hanya taat total kepada Allah. Nah saudara, memang kita berbeda dengan Tuhan Yesus. Di dalam diri kita selalu ada tarik-menarik antara mau taat pada Allah atau mau ikut pada kehendak kita. Mau tunduk pada Allah atau tunduk pada kedagingan kita. Lihat pengakuan dosa Daud dalam Mazmur 51. Dia memohon belas kasihan Allah. Dia tahu dia sangat dekat dengan Allah, orang kesayangan Allah. Tapi di titik dia sangat dekat dengan Allah, di situ dia jatuh dalam dosa. Di titik hidupnya sangat nyaman, justru dia berpaling dari Tuhan. Dan dengan jujur dalam Mazmur kita membaca bahwa Daud sadar, Daud mengakui, gak bisa manusia itu dengan kekuatannya datang kepada Allah. Dengan kekuatannya sendiri memutuskan untuk ikut jalan Tuhan, gak bisa. Karena dia selalu akan ditarik oleh dosa untuk melakukan yang sebaliknya. Kita tahu bacaan surat Paulus yang terkenal, rohku penurut tapi daging lemah. Apa yang aku tahu harus aku lakukan, tapi dagingku mau melakukan yang lain. Jadi orang-orang beriman, tokoh-tokoh iman pun bukan hanya saudara dan saya. Tokoh-tokoh iman pun ada selalu dalam tarik-menarik sepanjang hidupnya, selama ia masih ada di atas muka bumi ini. Karena itu saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ya, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tuhan Yesus jelas. Harusnya siapa yang mau melayani Tuhan harus ditarik kepada Bapa, harus dekat dengan Tuhan. Tapi ya kita tidak mau taat sekali lagi. Berbeda dengan Tuhan Yesus, kita punya alternatif lain. Kita maunya bukan ikut Tuhan, bukan ikut kemana ada Tuhan. Tapi Tuhan yang mau ikut, harus ikut kemana kita pergi, kemana kita mau. Dan kemudian akhirnya Tuhan menyimpulkan dalam Yohanes 12 ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudara, Tuhan Yesus tidak menjadi goyah dan lemah karena tujuannya jelas. Dia berkata, apakah aku akan minta Bapa supaya aku dilepaskan, diselamatkan? Tidak. Tapi yang menjadi doaku adalah, Bapa, muliakanlah namamu. Tujuan Yesus jelas, bukan kepentingannya, bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi apapun yang terjadi pada dirinya, nama Bapa dimuliakan. Tuhan Yesus jadi kuat, mantap langkahnya. Tapi selama saudara dan saya masih mencari kehormatan manusia, masih mencari kemuliaan duniawi, maka bisa dipastikan jalan yang kita pilih itu pasti akan selalu salah. Langkah-langkah kita pasti akan selalu lemah. Keputusan-keputusan kita pasti akan selalu berpihak pada dosa. Dan kita akan jauh dari hidup taat kepada Allah. Puji Tuhan, berita firman hari ini tidak membuat kita cemas dengan realita tarik-menarik dan kelemahan kita itu. Puji Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Dia sudah berkata, kini tiba saatnya. Apa yang tiba? Yohanes 12 ayat 31 sampai 32 Tuhan Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini. Siapa penguasa dunia ini? Kuasa kegelapan, kuasa dosa. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, apa artinya kata-kata Tuhan, aku menarik semua orang?
Artinya saudara, ketika kita ditarik oleh dosa, ketika kita ditarik-menarik antara Allah dan dosa, dan kita tidak berdaya, kita nggak bisa memilih dan kita malah cenderung kepada dosa, maka Tuhan sudah memutuskan Dia tidak menunggu kita lagi, Dia akan merebut kita, Dia akan mengambil kita, Dia akan menarik kita, supaya kita tidak lagi terbelenggu dan ditarik-tarik oleh dosa itu. Tuhan akan merebut kita. Tuhan akan mengambil kita dan menyelamatkan kita, membawa kita dekat dengan Dia. Bukan karena siapa kita, bukan karena apa perbuatan kita, tapi karena anugerah-Nya. Dia memberikan anugerah. Dia bukan memberikan reward, upah, bukan. Dia memberikan anugerah. Ketika kita masih gak berdaya, ketika kita masih goyah, belum bisa yakin memilih siapa, Allah sudah lebih dahulu mengambil kita, merebut kita dan melemparkan kuasa dunia yang terus mengacaukan dan menggoyahkan kita. Ini berita yang sungguh ajaib yang patut kita syukuri saudara. Tuhan sendiri yang akan menarik kita. Bukan keluarga kita, bukan bahkan para pemimpin agama atau rohaniawan. Tuhan sendiri yang akan mengambil kita, merebut kita dari kuasa kegelapan itu, bukan manusia. Tuhan sendiri yang akan maju berperang demi saudara dan menyelamatkan saudara dari tarikan dosa, supaya kita bebas datang kepadanya. Karena itu saudara, setiap masa Prapaskah tiba, berita firman yang diberitakan ini selalu membuat saya berpikir ulang. Tuhan menarik kita, menarik semua orang dalam anugerah-Nya dengan dasar anugerah-Nya. Kalau Allah memakai anugerah-Nya, kalau dasar Allah adalah anugerah-Nya untuk menarik semua orang, untuk merebut semua orang supaya tidak binasa, pertanyaannya, apakah kita juga bisa mendasarkan hidup kita, pelayanan kita, untuk menarik orang lain dengan kacamata anugerah yang sama? Apakah kita memakai dasar yang sama dengan Tuhan ketika kita berjuang untuk orang lain? Atau jangan-jangan karena kita punya kepentingan, bukan karena anugerah, tapi karena kita mau orang itu datang, oh itu orang itu punya potensi untuk pelayanan, oh orang itu punya sesuatu yang kita butuhkan di gereja ini. Karena ada udang di balik batu. Atau memang karena anugerah, bukan karena siapa orang itu, hanya karena Allah mengasihi dia, maka kita mau berjuang untuk merebut dia. Apakah kita bisa memakai kacamata anugerah Tuhan itu dan tidak membeda-bedakan semua orang? Apakah gereja sudah benar-benar berjuang, berkorban dan melayani untuk membawa orang pada Kristus? Bukan hanya sekedar membawa orang pada gereja, pada dirinya, pada kepentingannya sendiri. Lalu pertanyaan yang lebih personal, ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah menarik kita karena anugerah-Nya, lalu apa yang sudah saya lakukan saat Tuhan menarik saya? Apakah saya sudah benar-benar memberikan, menyerahkan diri untuk dekat dengan Allah? Atau setelah Allah berjuang merebut kita, setelah kita bebas untuk datang kepadanya tanpa ditarik-tarik lagi, malah kita berbalik sebaliknya. Kita sendiri malah memilih jatuh dalam dosa. Apakah yang saya lakukan? Ada di mana saya? Bersama Yesuskah ketika saya sudah bebas? Atau jangan-jangan bukan lagi pada dosa, kita malah menuhankan, menikmati diri kita sendiri? Pertanyaan pentingnya, benarkah kita sudah menerima diri ditarik oleh Kristus? Benarkah kita sudah bersyukur dan menikmati anugerah Kristus itu? Apakah saudara dan saya sudah mau rela masuk di jalan yang sama dengan Kristus? Atau ketika kita ditarik Kristus, waduh jalan Kristus itu berat lagi. Jalannya penderitaan, pengorbanan, bahkan kematian. Atau meski kita tahu jalannya adalah penderitaan, pengorbanan, kematian, kita mau jalan di jalan itu, rela, asal bersama, asal dekat dengan Tuhan. Saudara,
jalan yang sebelah sana, yang di dosa kelihatan mudah. Tapi kita kalau lewat di situ tergelincir pada kebinasaan. Jalan Tuhan berat. Tampaknya kekalahan dan kematian, penderitaan dan pengorbanan. Maka biasanya umat Kristen memilih jalan tengah. Jalan diri sendiri. Yang kita pikir kita bisa tahu mana jalan yang aman. Tapi ketika kita tidak memilih salah satu, justru itu lebih berbahaya, saudara. Justru ketika kita bersandar pada pengertian kita, pada diri kita sendiri, itu jauh lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan dosa, apa yang dilakukan maut kepada diri kita. Karena itu, dalam Minggu Prapaskah ini kita diingatkan, pilihlah jalan yang sama dengan Kristus. Memang tidak ada jalan yang mudah saat mengikut Kristus. Kita nggak bisa lihat Kristus berjalan di jalannya lalu kita cuma nonton, nggak bisa. Kita harus mau jalan di situ, harus mau pikul salib bersama Kristus, baru kita bisa mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kalau ada jalan yang mudah, jangan-jangan itu jalan yang kita buat sendiri dan ujungnya pasti tergelincir pada kebinasaan. Sekarang saudara, ketika saudara harus membuat keputusan, ketika saudara harus membuat rencana, ketika saudara harus mengambil pilihan dan langkah-langkah hidup saudara, mari tanyakan. Apakah ini kehendak Allah atau kehendakku sendiri? Gak usah lagi mengkambing hitamkan dosa. Dosa sudah gak bisa ngatur kehendak kita sekarang. Diri kita sekarang yang jadi patokan. Ini kehendak Allah atau kehendak kita? Apakah ini untuk kemuliaan Allah atau untuk kehormatanku sendiri? Apakah ketika aku mengambil langkah ini aku sedang rela berkorban, rela menderita, atau aku mengorbankan orang lain dan membuat orang lain menderita? Apakah tindakan, perkataan dan seluruh hidupku menggambarkan anugerah Tuhan yang bisa mengasihi tanpa syarat, tanpa batas? Atau justru seluruh hidupku menunjukkan keegoisan, keserakahan dan kemunafikan? Apakah aku sedang taat di jalan Kristus? Atau aku sedang menyimpang ke jalan pilihanku sendiri? Seperti busur derajat, perbedaannya cuma mungkin 1 derajat, jaraknya kelihatan tidak jauh. Tapi kalau ini diteruskan, penyimpangan 1 derajat, yang satu lurus, yang satu yang kelihatannya semula kecil, makin lama jarak itu akan makin lebar dan pergi ke arah yang lain. Mulai periksa dari dasar semua perilaku, keputusan, dan kehidupan saudara. Apakah itu dalam Kristus untuk kemuliaan Allah atau untuk diri sendiri? Bedanya tipis, justru disitulah kita harus jujur dan memikul salib. Amin. Saat hening bagi kita. Bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita untuk menaikkan doa syafaat kita, diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Kita berdoa. Bapa kami belajar bahwa dalam penderitaan ada kemuliaan, dalam pengorbanan ada kasih yang murni dan ajaib, dalam kematian ada hidup kekal. Karena itu Tuhan, kami tidak minta agar hidup kami dijadikan mudah, tetapi kami minta agar kami diberikan kekuatan untuk dekat padamu, untuk tetap ada dalam ketaatan. Kasih-Mu menarik kami sangat kuat seperti magnet yang sangat dikdaya. Bukan hanya membuat kami dekat menempel padamu, tapi bahkan membuat kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Karena itu Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, kami yang sakit, kami yang masih kecil, kami yang oleh dunia dipandang sangat muda, terlalu muda, atau bahkan kami yang lanjut usia, kami yang berbeban berat, kami semua mau belajar untuk mantap mengikut Engkau, tidak akan goyah, tidak akan putar balik. Karena itu berikan kami keseriusan Tuhan, untuk bisa berjuang bersama-Mu, merebut, menolong, menyelamatkan banyak orang yang sedang tersesat, yang sedang terbelenggu dosa, yang sedang terseret oleh berbagai pencobaan dunia yang mengarah pada kebinasaan, yang sedang ditindas oleh kejahatan dan ketidakadilan, yang mengalami diskriminasi karena gender, suku, agama, ras, status sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Kami juga mohon Tuhan, berikan kami nyali, keberanian untuk keluar dari zona nyaman kami yang hanya sibuk lebih banyak bernyanyi, membaca, berdoa, atau mungkin pada masa ini lebih banyak sibuk menonton tayangan kebaktian atau pemahaman Alkitab, tapi sama sekali belum bekerja, belum berkorban, dan belum berjuang melayani bersama Engkau. Dalam Prapaskah ini, kami juga menyerahkan tiap pribadi, tiap keluarga, tiap gereja, tiap bangsa yang sedang memikul salib, anak-anak kami yang sedang berjuang dalam masa-masa minggu-minggu ujian, Tuhan tolong. Semua pribadi yang sedang menangis, yang sedang menantikan jawaban doa, yang sedang berseru, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk semua yang sedang bersyukur, Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita. Berkatilah kami semua Tuhan, umat-Mu. Langkah-langkah kami yang lemah, yang lelah, Tuhan kuatkan. Karuniakanlah sukacita dan damai sejahtera-Mu bagi seluruh umat-Mu, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Doa ini kami serahkan hanya di dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Tibalah saatnya kita memberikan persembahan, dan nat persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Merisi Indah atau dapat disimpan di dalam amplop yang akan dibawa pada saat kebaktian di gereja berlangsung. Mari kita menyanyikan lagu KJ 302, bait yang pertama, kedua, ketiga. Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah hati kami selalu rindu untuk kembali kepadamu. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami rindu untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu. Kami rindu dibentuk sesuai kehendak-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, agar semua orang boleh merasakan besar cinta kasih dan kesetiaan-Mu. Bersama dengan persembahan ini, kami bawa pula hidup kami dan ungkapan syukur kami kepadamu. Kami rindu Engkau menyucikan dan menguduskannya. Biarlah hati kami semakin Engkau murnikan, sehingga kami dapat membawa persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Terimalah ya Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita berdiri. Dalam Minggu Prapaskah ini, ketika saudara mencoba berdoa, berpuasa, dan bersedekah, mungkin saudara akan mengalami betapa lemah dan kalah kita dengan tarik-menarik pencobaan dunia, bukan? Kalau saudara benar-benar serius dalam disiplin ini, pasti saudara akan tahu betapa pencobaan itu menggoyahkan kita setiap hari. Tapi puji Tuhan, jangan sedih karena kita lemah. Karena kita punya Tuhan yang punya kekuatan untuk merebut kita, untuk menang, membuat kita menang atas semua tarik-menarik dosa itu. Mari kita memuji dan bersyukur, mari kita memantapkan hidup kita dalam pujian Ambil Dunia, Beriku Yesus. Ambil dunia, beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup bakal. Ambil dunia, beriku Yesus, ku pegang
salibnya, sampai nanti makin nyata ku melihat wajahnya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasihnya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.